Contoh, Quran waktu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW tidak ditulis, dihafal. Sahabat hafal pun betul butuh tulisan. Akhirnya ono sing nulis dikumpulkan, datang Sayyidina Utsman. Tulisan Quran yang dikumpulkan oleh Sayyidina Utsman, panjenengan kita ini nggak bisa baca. Titik mawon boten wonten. Ba, ta, sa, nun, ya sama. Kira-kira bisa baca nggak kita? Jim, ha, ho, podo. Dal, zal, gak ada bedanya. Ro, zai, sami mawon. Sin, shin, podo. Sodot, sami. Tidak mungkin kita bisa baca. Kalau sahabat nggak perlu apal kabeh wis. Nggak perlu titik, nggak perlu apa. Nah, yang berjasa besar, seorang ulama berjasa besar menyempurnakan tulisan Arab, tulisan Al-Quran adalah Imam Abul Aswad Ad-Du'ali. Siapa? Yang keras siapa? Yang wafat tahun 62 Hijriah. Muridnya Sayyidina Ali. Beliau wadi'un nuqat 'alal huruf, memberi titik pada huruf. Ba titik siji ngisor, ta titik dua dhuwur, ta titik tiga dhuwur, jim titik siji tengah, ha non titik, kok titik di atas satu, dan seterusnya dan seterusnya. Siapa yang bikin? Gak ada siaran ulang. Yang ora apal ya wis. Alhamdulillah orang awam bisa baca Quran. Wis ono titike membedakan satu huruf dengan yang lain. Tapi semakin berkembang umat Islam sampai keluar ke negara ajam, negara yang bukan Arab, ke Persia, ke Romawi, mereka tidak sanggup baca tulisan Arab walaupun sudah ada titik. Maka ada ulama besar namanya Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Siapa? Gagas harokat fathah, dhammah, kasroh, fathaten, dhammaten, kasroten, tasdid, sukun. Sinten sing gawe? Sarapane iwak asin itu ngeri, sarapane orang cerdas belas. Baru setelah ada harokat lebih terang lagi baca Quran, lebih gampang, langsung gampang. Tapi masih banyak orang baca Quran tidak benar, belum bisa menyampaikan Quran dengan sempurna. Maka ada seorang imam namanya Abu Ubaid Qasim bin Salam tahun 224 menggagas ilmu tajwid tilawatil Quran. Ilmu tajwid, ilmu memperbaiki baca Quran. Baru ada istilah idhar, idgham, ikhfa, iqlab, qalqalah, mad lazim, mad jaiz, huruf halaq, huruf elak, huruf mad. Paham betul? Paham betul? Yang bikin siapa yang tajwid? Ya Allah. Ini jenengan setelah ngaji pulang dari sini gak nyantol apa-apa. Saya ulangi. Yang bikin titik siapa? Sudah ada titik, sudah ada harokat, sudah ada ilmu tajwid di tilawatil Quran. Monggo kita semuanya umat Islam rajin baca Al-Qur'an bin nazar au bil ghaib. Apal-apalan atau lihat nggak apal-apalan nggak apa-apa. Yang penting lisan kita ini ayo kita gunakan prosentasinya lisan kita ini dibanding ngomong sehari semalam ngomong pirang persen lah sekian persennya apa baca Quran. Paham betul? Melek 8 jam
Mulut ngomong terus berapa persen? 90% lebih malah. Sehingga maca Quran berapa persen? Sehingga assalamualaikum berapa persen ibu? Sehingga alhamdulillah, insyaallah, masya Allah, la haula wala billah berapa persen ibu? Jadi mulut kita ini pemberian dari Allah yang sangat mahal ini tidak digunakan untuk ibadah. Kebanyakan. Ayo sekarang kita sadar, mulai besok tinggal ngomong ya monggo, tinggal pidato ya monggo, tinggal ngajar ya monggo, tapi jangan lupa sehari semalam harus ada baca Qur'annya. Gimana? Lisan ini pemberian dari Allah, mulut ini harus digunakan untuk baca Quran sehari semalam. Yang liane, gue ngajar, gue ngomong, gue utang piutang, anyang-anyangan, bisnis silakan. Gue ngelamar. Jadi kita harus berterima kasih jazahumullah khair jaza kepada Imam Abdul Aswad Ad-Du'ali yang telah memberi titik, kepada Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi yang telah bikin harokat, dan kepada Imam Abu Ubaid Qasim bin Salam yang telah menggagas ilmu tajwid. Matur nuwun boten panjenengan. Udung rasa utang. Merasa dia utang kita dengan ulama. Masya Allah. Ini boten rasa sombong jenengan. Panjenengan boten rasa dia utang karo ulama sing berjasa, sombong jenengan. Ora terima kasih blas, ngoten. Pun. Ana maning. Wong maca Quran salah. Innallaha bari'um minal musyrikin wa rasulih. Salah. Allah tidak melindungi orang musyrik dan tidak melindungi Rasulullah. Salah. Yang benar bacanya innallaha bari'um minal musyrikin wa rasulah. Allah tidak melindungi orang musyrik dan Rasulullah pun juga tidak melindungi orang musyrik. Itu beda dibaca rasulih dengan rasul. Maka lahirlah ilmu nahu agar baca Qur'annya benar, baca tulisan Arab benar, mana pelaku, mana penderita, mubtada, khobar dan seterusnya. Ilmu nahu yang gagas siapa namanya? Imam Amr bin Qumbur. Siapa? Terkenal dengan panggilan Imam Sibaweh. Ilmu nahu supaya kita baca Quran benar. Mana fa'il, mana maf'ul. Coba kalau dibaca warasuli tadi. Allah tidak melindungi orang musyrik dan Allah tidak melindungi Rasulullah. Tinggal dibaca wa rasulah, Allah tidak melindungi orang musyrik, Rasulullah pun tidak melindungi orang musyrik. Terima kasih mboten karo ulama sing gawe ilmu nahwu. Ada lagi. Tahun 99 Hijriah, Khalifah Umar bin Abdul Aziz prihatin melihat banyak hadis palsu, semrawut hadis disandarkan kepada kaum Rasulullah SAW, tapi tidak semuanya benar, banyak yang bohong. Maka Khalifah Umar memanggil ulama, namanya Imam Syihabuddin Romahurmuzi. Coba sini, tolong bisa enggak bikin metode menseleksi hadis mana yang benar, mana yang enggak benar. Bisa enggak? Siap, insya Allah bisa. 1 minggu ilmunya jadi. 1 minggu persis beres sudah Khalifah. Namanya ilmu mustalahul hadis. Apa? Hadis nomor 1 ada hadis sahih. Hadis sahih itu syaratnya 4. Si murid kalau si guru ketemu, misalkan saya menceritakan Gus Dur berkata begini, benar karena saya ketemu dengan Gus Dur. Ya, kalau saya mengatakan Kiai Hashim berkata begini, nggak benar, saya nggak ketemu Kiai Hashim. Namanya mutasil antara guru dan murid. Nomor 2, gurunya itu bobit, cerdas, nggak salahan, nggak kelalenan, tidak banyak lupa, tikoh, bobit. Yang ketiga, thiqah,
bisa dipercaya, adil, lempeng, nggak tahu nyolong sendal di masjid, ya, tidak pernah melakukan sesuatu yang remeh tapi dosa remeh, nyolong sendal di masjid, nyolong bawang merah sebutir di warung. Ustadznya harus seperti itu, maka baru hadisnya sahih. Tapi kalau kurang dari 4 syaratnya, kurang 1, turun nilai hadisnya, hadis hasan. Kurangnya 2 syarat, hadis dhaif. Dhaifnya macam-macam, maqtu', munqata', mursal, mu'allal, makdzub, mungkar, dan seterusnya. Terima kasih mboten datang Imam Syihabuddin Romahul Muzi. Kita tinggal baca saja hadis Bukhari sahih kabeh, hadis Muslim sahih kabeh. Niku sing damel yang menghukumi, metode yang menghukumi hadis Bukhari sahih, hadis Muslim sahih itu ilmu mustalahul hadis. Ada lagi, yo kata yo kan seperti ulama kata ya, insyaallah ganteng-ganteng. Yang paling penting lah. Ada lagi Imam Syafi'i, siapa? Nama lengkapnya Muhammad bin Idris bin Uthman bin Abbas bin Syafi' bin Ubaid bin Abdul Yazid bin Abdul Muttalib. Nama lengkapnya. Lahir di kota Gaza. Nah sekarang dibom oleh Israel tuh, Palestina. Di situ lahirnya Imam Syafi'i. Wafat di Kairo, Mesir. Lahir tahun 204, wafat tahun 200, lahir tahun 150, wafat tahun 204. Jadi umurnya cuma 54 tahun. Imam Syafi'i itu tua pulau 71 pulau. Tua saya. Umur saya 71. Bukan gunanya orang yang berpikir. Imam Syafi'i 54. Imam Ghazali 55. Imam Nawawi 45. Ya Allah. Ya. Di sini juga ada yang orang umurnya panjang tapi sempit. Ada yang pendek tapi berkah katanya. Kalau tanggal Kiai Bunyamin wafat umurnya masih 50 tahun, malah 49 katanya. Ya Allah, barokah pun gak ada pondok, gak ada madrasah, gak ada santri. Orang mana wong umurnya dawa, orang manfaatnya kecuali pilpres. Ya Allah. Suatu ketika ada gubernur namanya Abdurrahman Al-Mahdi, gubernur Afghanistan dan sekitarnya. Dulu namanya Mawaro An-Nahr. Daerah itu namanya Mawaro An-Nahr, Afghanistan dan sekitarnya. Kirim surat datang Imam Syafi'i. Imam, saya ingin ngerti syariat Islam dengan benar bagaimana? Setelah baca, Imam Syafi'i memanggil muridnya. Namanya Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi. Siapa? Rabi', ada surat dari Gubernur Abdurrahman. Minta penjelasan, keterangan, piye carane memahami syariat Islam yang benar. Naktub ar-risalah. Ayo kita tulis surat. Ayo. Imam Syafi'i ngendikan, imla dikte, Robi nulis. Akhirnya Imam Syafi'i nulis atau dikte, jawab pertanyaannya Gubernur Abdul Al-Mahdi berjumlah 300 halaman. Surat balasannya tuh, pinten jumlahnya pinten? Itu namanya sekarang jadi kitab Ar-Risalah, kitab surat. Risalah mana surat kan? Isinya firman isinya. Kalau tak cerita isinya singkat mawon nggih, ben urumana ben urung. Nek dirinci 2 tahun. Kalau saya terangkan dengan rinci 4 semester. 2 tahun. Pun singkat mawon, ben jenengan sumber mawon. Gubernur, kalau Anda ingin paham agama Islam dengan benar, pertama harus paham ayat-ayat Al-Qur'an. Bayan ilahi, penjelasan dari Allah. Ayat-ayat Al-Qur'an harus tahu. Sebab ayat-ayat Al-Quran tidak satu tipe, macam-macam. Ada ayat muhkamah, sudah jelas, baku, gak usah ditafsiri, gak usah.
Qul huwallahu ahad. Gak usah tafsir wis, jelas Allah maha satu. Nah, ada lagi ayat mutasyabihah, perlu ditafsiri. Aula mastumun nisa, suami istri punya wudu senggolan, wudune batal. Senggolan kata Imam Syafi'i ya senggolan, sengaja tidak sengaja batal. Syahwat enggak syahwat batal. Syafi'i itu. Kalau kata Imam Malik, kalau syahwat batal, kalau enggak syahwat enggak apa-apa. Tawaf gandengan kalau asal enggak syahwat enggak apa-apa. Kalau kata Imam Ahmad, kalau rangkulan batal. Saling memeluk lah, kalau enggak rangkulan enggak batal. Kalau kata Imam Hanafi, suami istri punya wudu, ciuman, syahwat, sengaja, boten batal. Kecuali kalau yang satu baru batal. Ngerti yang satu? Ngerti? Yang satu itu baru batal yang satu. Kalau hanya ciuman gak batal. Itu mazhab Imam Hanafi. Berarti ayat ini ayat mutasyabihah. Apa? Kalau qul wallahu ahad ayat muhkamah. Sudah lupa ya Masya Allah. Qul huwallahu ahad ayat muhkamah. Aula mastumun nisa ayat mutasyabihah. Ada lagi ayat mutlaqah, absolut, mutlak. Ada yang muqayyadah dengan syarat. Yang mutlak apa? Ati'ullah wa ati'ur rasul. Wajib taat pada Allah, wajib taat pada Rasulullah, mutlak, nggak bisa ditawar. Wa ulil amri minkum, wajib taat pada pemerintah dengan syarat kalau pemerintahnya bagus. Kalau nggak bagus jangan ditaati. Jadi satu rangkaian kalam, yang pertama mutlaqah, yang kedua muqayyadah. Paham boten? Ini sedikit contoh mawon biasa supados panjenengan sumerap isi surat Imam Syafi'i. Bon. Ada lagi ayat hakiki dan majazi. Ayat yang makna sebenarnya atau makna metafor. Yadullah fauqa aidihim. Tangan Allah sendiri, tangannya wong kafir. Bukan tangan, Allah nggak punya tangan. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Semua manusia akan hancur kecuali wajahnya Allah. Kecuali wajahnya Allah. Bukan wajah, Allah nggak punya wajah. Itu kalau punya wajah lonjong atau bulat, berkumis apa enggak itu? Jenggotnya dong Pak, apa pendek jenggotnya? Bukan punya wajah. Zatnya itu. Wajah rabbuka wal malaku saffan saffa. Di mahsyar nanti malaikat baris. Malaikat baris, wajah rabbuka. Tuhan datang, periksa barisan. Inspektur upacara bendera merah putih apa? Yang datang bukan Tuhan. Wajah rabbuka, datang perintahnya Tuhan. Bukan Tuhan sendiri datang periksa barisan. Paham boten? Yang ngeten iki nya boten ngaji teng pesantren, boten wonten. Ini ilmunya orang pesantren. Ya hanya kuliah boten wonten ngeten-ngeten iki sing detail ngeten iki. Ada lagi ayat yang umum. Perintahnya umum, ada perintahnya khusus. Perintah umum, wajib sholat, wajib sholat, wajib sholat. Siapa saja, pinter bodoh, kaya melarat, pejabat rakyat, wajib sholat. Lima waktu. Ada perintah khusus, perintah tapi khusus. Wajib perang. Wajib khusus kalau lagi perang. Lah kalau lagi aman gini masa perang? Lagi amannya tuh ngebom itu, ngebom. Orang nggak waras ini. Karena tidak tahu ilmu usulul fiqh. Paham boten? Bon, niku secara garis besar jawaban Imam Syafi'i datang sama siapa? Jawabannya Imam Syafi'i surat kepada gubernur namanya gubernur. Ini sarapannya apa? Sarapannya semai aja. Sarapannya semai ya, kelapa udah diperes masih dimakan ampasannya. Ya. Ini gue. Atau mendoannya jadi mendoya. Bon.
Sudah paham Quran, belum cukup, kata Imam Syafi'i. Sudah paham Quran belum cukup, harus paham hadis. Kenapa? Karena Quran memerintahkan sholat 62 kali. Aqimus sholah, aqamus sholah, aqimis sholah, yuqimunas sholah. Redaksinya macam-macam, tapi wajib sholat. Quran tidak menjelaskan berapa kali sholat itu, namanya apa sholat itu. Wonten boten ing Quran. Temenan, tahu baca Quran? Baca kulhu, falak, nas, al-fatihah, alif lam mim, ayat kursi. Alhamdulillah alamin, berkat. Tahu baca Quran Bu jenengan? Ibu pernah baca Quran awal sampai akhir khatam? Nah, mungkin pernah mungkin. Kalau panjenengan baca Quran awal sampai akhir, tidak akan ketemu, tidak akan menjumpai sholat itu 5 kali. Namanya zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Wonten boten ayat kayak ngono? Boten wonten. Jadi belum cukup pegang Quran, tapi harus berdasarkan hadis. Di hadis wonten qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, furidat alaikum khamsu maktubat, al-dhuhr wal asr wal maghrib wal isya wal fajr. Diwajibkan kepada kamu sekalian orang Islam sholat 5 waktu sehari semalam. Namanya sholat zuhur, asar, maghrib, isya, fajr. Quran apa hadis itu? Jadi nggak bisa, tanpa hadis nggak bisa. Kalau ada orang hanya Quran saja belum bisa sholat, Sudah Quran, sudah hadis, belum cukup, kata Imam Syafi'i. Jawab yang keras, kata akal harus dipakai. Akal, bayan akli, kecerdasan akal harus dipakai. Yang nyun sewu, tapi nyun sewu itu akal yang gunung lurah itu akal wong Cilongok. Akale para ulama harus dipakai. Setelah kita menggunakan Quran, hadis, akal. Akalnya siapa? Ulama. Contoh. Nah, akal ulama ada 2. Ijma dan qiyas. Ijma itu apa? Musyawarah, memutuskan sesuatu. Namanya ijma namanya. Nah, konsensus. Syarat contoh yang jelas, contoh satu aja nih. Syarat rukunnya sholat. Di Quran boten wonten, di hadis boten wonten. Arkanus sholati sab'ata asyar. Rukun sholat ono 17. Nomor 1 takbiratul ihram, nomor 2 qiraatul Fatihah, nomor 3 al-qiyamu ngadeg liman istata'a bagi orang yang bisa ngadeg, nomor 4 ruku', nomor 5 at-tumanina, nomor 6 sujud. Wonten hadis, apa maning Quran apa maning? Wonten hadis. Ya, ora tau maca hadis. Hadis paling arba'in Nawawi lah. Oke, hadisnya. Hadisnya paling maca hadis arba'in Nawawi yang kecil itu ya enggak ada. Di seluruh hadis pun enggak ada penjelasan rukun sholat. Jadi dari mana itu? Menetapkan rukun sholat 17. Berarti syarat sholat ada 6. Islam, balik, berakal, suci dari hadis kecil dan hadis besar, masuk waktu, baru sah sholatnya itu. Itu syaratnya namanya. Syarat sholat bukan rukun, syaratnya. Itu hasil konsensus ijma akalnya para ulama. Kalau ada orang tidak mau ikut ulama, silakan. Tapi sholatnya salah semua nanti. Kalau ada orang sholatnya bagus, tanya, Ustaz, ente sholatnya bagus sekali Ustaz. Belajar dari mana? Oh, saya belajar langsung dari Quran dan hadis. Wallahi bohong. Demi Allah Pak, demi Allah, saya sumpah. Demi Allah bohong.
Gak bisa sholat kalau tanpa ijma. Yang benar jawabnya, saya sholat ini belajar dari ayah ibu, belajar dari imam musola. Nanti imam musolanya atau bapaknya dari kiainya, kiainya dari kiainya, dari kiainya, dari kiainya, mentok pada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dari gurunya namanya Imam Malik bin Anas. Imam Malik dari gurunya namanya Imam Robi'ah. Imam Robi'ah dari gurunya namanya Imam Kharijah. Imam Kharijah dari bapaknya sahabat Zaid bin Thabit, ketua tim penulis Al-Quran. Sahabat Zaid, sahabat yang alim, muridnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sholatnya kita ini ikut Imam Syafi'i berarti ikut sholatnya Imam Rasulullah. Paham betul?